Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan bahas dua materi, ya, pertemuan 2 dan 3, yaitu minggu lalu dan minggu ini, terkait dengan animasi, teknik animasi dan proses pengembangan produk animasi. Nah, ini udah minggu lalu. Nah, di pembahasan kali ini yang akan kita bahas adalah bagaimana sih pentingnya animasi, ya, animasi dan tipe animasi, kemudian teknik animasi, yang tadi saya sebutkan. Jadi ada 12 prinsip animasi yang populer untuk animator, dan ini juga nanti akan menjadi tugas pertama Anda, gitu ya. Kemudian animation pipeline, proses pengembangan produk animasi, dan perangkat pendukung animasi. Dan juga kalau kita misalkan mau berkarir di bidang animasi itu kira-kira bisa sebagai apa, gitu ya. Nah, tadi saya tanyakan kalau misalnya Anda mendengar kata animasi, ya tadi jawabannya kartun, ya, anime, kemudian 3D animasi, ya. Nah, kalau saya sendiri, kalau misalkan ditanya atau mendengar kata animasi, yang pertama terngiang adalah Flipbooks ini. Ini jadi memori istimewa, karena dulu seneng bikin ya kayak gitulah, gitu ya. Ini contohnya, yang ini profesional Flipbook ya kalau saya bisa bilang, karena dia buat cukup tebal segini gitu untuk bikin animasi. Nah, ini contohnya, kalau Anda lihat, ini animasi 2 dimensi yang tradisional, ya, dan pendekatan Flipbook ini. Ya, macet. Nggak apa. Itu contoh apa namanya animasi sederhana dari Flipbook, ya. Nah, itu yang sempat, kalau misalkan saya ditanya animasi yang terngiang, ya ini Flipbook gitu, karena itu paling paling tradisional dan paling mudah dilakukan gitu. Tapi memang paling capek gitu ya, gambar satu-satu. Yang kedua, kalau misalkan saya ditanya tentang animasi, biasanya saya ingat ini A Bug's Life. Ini salah satu film 3D yang pertama kali saya tonton gitu untuk 3D. Itu jadul banget waktu saya masih SD kalau nggak salah. Gitu. Ya. Nah, apakah animasi itu hanya sebatas hiburan gitu? Apa hanya sebatas hiburan animasi yang kita buat itu? Ya tentunya enggak juga ya. Nah, kalau misalkan kita yang kembali, minggu pertama kita masuk di kuliah animasi ini, uh, menurut Paulus pernah bilang dalam bukunya The Fundamentals of Animation, bahwa animation is the most dynamic form of expression available to creative people. Jadi, animasi ini adalah bentuk ekspresi yang paling dinamis gitu ya, yang tersedia untuk creative people. Artinya ya nggak cuma hiburan gitu. Orang yang kreatif bisa menggunakan animasi ini untuk berbagai macam kebutuhan gitu ya. Nah, kita akan melihat penggunaan animasi itu sendiri. Yang jelas ya, kalau kita bisa lihat, ini dari buku Andrew Selby yang saya baca, ini kurang lebih penggunaan animasi itu pertama bisa sebagai bentuk hiburan dan bisnis ya. Contohnya kalau kita nonton film, yaitu salah satu bentuk animasi yang kita bisa lihat. Ya. Kemudian ada serial TV, ya. Nah, kalau misalnya kita tadi ada yang bilang kartun, kemudian anime, nah ini kan biasanya masuk serial TV, ya. Nah kemudian animasi juga bisa digunakan untuk kebutuhan bisnis, contohnya adalah iklan. Kalau kita misalkan lihat iklan di YouTube, ya, di TV, itu banyak sekali animasi yang digunakan. Kalau Anda pernah lihat iklan uh, minuman alkalin itu, saya lupa ya, yang buatan kayak anime gitu. Nah itu juga salah satu contoh iklan animasi gitu ya.
Kemudian animasi juga biasa bisa digunakan dalam perkembangan teknologi terkini. Contohnya, kalau kita misalkan melihat website, itu banyak sekali website yang saat ini dibangun, itu menambahkan animasi sederhana gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita juga menggunakan aplikasi mobile, itu juga ada animasi di dalamnya. Walaupun misalkan jenis animasinya sederhana ya, misalkan untuk membantu flow experience pengguna, nah itu kita bisa gunakan animasi. Atau animasi juga banyak digunakan di dalam games. Tentu ya, karena animasi ini salah satu bentuk yang penting untuk games ya, karena nanti kalau kita lihat definisi animasi sendiri, animasi itu sebagai proses memberikan ilusi dalam gerakan gitu ya. Jadi giving life to nanti gitu ya. Nah, di game ini jelas sekali terlihat bahwa kita bisa melihat bentuk-bentuk yang sebetulnya bukan bentuk hidup, tapi bisa menjadi hidup gitu ya. Kemudian juga animasi ini bisa digunakan untuk AR, ya augmented reality atau VR, ya virtual reality, atau bahkan mixed reality. Jadi kita mencampur dunia digital dan dunia nyata itu dengan mixed reality. Salah satu contohnya kalau Anda pernah lihat ada yang namanya HoloLens buatannya Microsoft. Nah, ini dia mixed reality antara dunia nyata dan dunia tiga dimensi. Dan juga animasi bisa digunakan untuk ragam lainnya. Contohnya untuk kebutuhan kedokteran, ya pengobatan, itu bisa kita gunakan animasi di dalamnya. Contohnya misalkan untuk memperagakan operasi, ya ini kita bisa bentuk AR ditambahkan dengan organ manusia, misalnya itu bisa dalam bentuk kedokteran. Engineering ya teknis gitu untuk pembuatan membantu mendesain mobil, membantu mensimulasikan mobil gitu ya, itu kita bisa gunakan animasi. Termasuk juga ketika kita misalkan lihat ada iklan perumahan ya, perumahan yang baru dibuat misalkan, itu kita bisa lakukan animasi di dalamnya. Itu untuk kebutuhan arsitektur, dan yang paling mutakhir adalah kebutuhan antariksa. Jadi kalau misalnya kita ingin mensimulasikan misalkan bagaimana sebuah satelit itu mengorbit di angkasa, kita juga bisa menggunakan animasi ini. Jadi pada dasarnya adalah penggunaan animasi ini sangat luas gitu ya. Tidak hanya terbatas pada hiburan gitu. Kalau misalkan nanti di di lain waktu Anda mendengar animasi, jangan sempit pikirannya hanya kepada animasi kartun dan sebagainya ya. Jadi bisa digunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Nah, contoh lainnya adalah animasi itu sangat berguna untuk menyampaikan cerita dan menjelaskan ide. Terlepas dari usia, jadi mau muda maupun tua, kita bisa melihat animasi, menggunakan animasi untuk menyampaikan cerita dan menjelaskan ide. Ya, kemudian etnis, gender, agama, atau kebangsaan. Nah, ini bisa digunakan untuk mengirim opini, kemudian juga bisa menyatukan audiens. Nah, kalau misalkan saya lihat di Twitter ya, baru-baru ini kan juga terkait demo ini juga banyak yang menggunakan animasi tambahan di sana ya. Ada banyak video kemudian tambahkan animasi di dalamnya. Contohnya kalau Anda pernah nonton atau baca komik Naruto gitu ya, itu kan ada Edo Tensei. Nah, itu ada juga saya lihat kemarin di Twitter yang menambahkan adegan Edo Tensei di DPR, gedung DPR gitu ya. Itu salah satu penggiring opini juga ya, menggunakan animasi untuk menyampaikan cerita dan menjelaskan ide. Kemudian, animasi juga bisa berfungsi sebagai media komunikasi audiovisual yang fleksibel untuk menjelaskan konsep, ya, informasi penting, promosi barang dan jasa. Nah, ini biasanya digunakan untuk kebutuhan pendidikan, ya, kemudian kebutuhan iklan dan sebagainya. Kemudian juga bisa digunakan untuk mendukung menjelaskan konsep teknis. Contohnya tadi, untuk melihat, mensimulasikan pergerakan satelit di orbit di angkasa, kita bisa menggunakan animasi ini juga. Kemudian penjelasan planet di luar angkasa, kita bisa menggunakan animasi di dalamnya. Kemudian dalam hal misalkan analisis data, ya, kita juga bisa menyampaikan data secara lebih menarik. Kalau misalkan ada grafik gitu, nah itu kalau misalkan statis-statis aja itu kurang menarik gitu ya. Dengan menambahkan animasi misalkan ada sedikit delay dan sebagainya, itu bisa lebih menarik. Nah, pada intinya nanti animasi ini juga bisa menjadi model komunikasi masa depan ya. Apalagi misalkan nanti jika
augmented reality, virtual reality, dan mixed reality itu banyak diadaptasi oleh kita sebagai pengguna gadget dan sebagainya. Nah, animasi ini bisa menjadi model komunikasi di masa depan.